Raja Arthur memandang Sebastian dan bertanya, bagaimana pendapat organisasi pupil tentang hal ini? Sebastian menatapnya dan menjawab, untuk sementara, mereka menyarankan agar manusia menyingkirkan segala permusuhan di antara kita dan bekerja sama dengan organisasi para manusia luar biasa dari seluruh dunia untuk menghentikan bencana ini sebelum terjadi. Kita hanya bisa berdoa agar semua ini hanyalah kekhawatiran berlebihan dari kita. Tapi kita juga harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sebab jika 7 dosa besar benar-benar bangkit kembali, maka umat manusia generasi ke-6 hanya bisa menunggu kehancurannya. Nada suara Sebastian terdengar sangat tenang, meski kata-katanya saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Manusia sekarang masih terlalu lemah. Bahkan para manusia luar biasa yang paling kuat sekalipun, yang setara dengan tingkat uskup, tidak ada artinya di hadapan dewa iblis yang telah pulih sepenuhnya. Mereka bukan hanya seperti semut, bahkan mungkin lebih kecil dari mikroba. Raja Arthur bersandar di kursinya. Seluruh aula hening, sampai-sampai suara jarum jatuh pun akan terdengar jelas. Kegembiraan mereka karena berhasil menaklukkan lapisan ketiga Atlantis kini telah memudar, digantikan oleh perasaan baru, kebingungan, dan tekanan yang dalam. Kalau begitu, apa yang perlu kita bicarakan lagi? Suara berat Raja Arthur bergema di dalam aula. Ia bersandar pada tahtanya, tersenyum tipis, dan berkata, kalau tak bisa menghindar, maka marilah kita berjuang demi kesempatan hidup manusia. Sebastian menegakkan tubuhnya. Masih ada pilihan kedua. Katanya tegas, kita bisa bekerja sama dengan organisasi pupil. Sesuai perjanjian sebelumnya, sebagian kecil manusia akan dikirim ke tempat perlindungan bawah tanah yang telah mereka bangun. Atau mereka bisa menuju ke pangkalan manusia di Mars untuk berlindung. Britania memiliki jatah 100 orang. Namun Raja Arthur langsung memotong ucapannya. Tidak perlu. Daripada menjadi seperti cacing yang meninggalkan bangsanya demi bertahan hidup, aku, Arthur, lebih memilih bertarung sebagai seorang pejuang. Ia menekan kedua tangan pada sandaran kursi dan berdiri. Tubuhnya yang tinggi menjulang membuat bayangannya memanjang di dalam aula besar itu. Makna hidup tidak terletak pada panjangnya usia. Aku lebih memilih untuk bersinar terang, lalu mati. Kehidupan seperti itu. Itulah yang pantas disebut kehidupan sejati. Kata-kata Raja Arthur membakar semangat para ksatria meja bundar lainnya. Mereka telah menjalani kehidupan yang penuh warna, telah berjuang dan merasakan gairah, serta kebahagiaan yang tak mungkin dirasakan manusia di masa damai. Mereka sudah mencintai perasaan, mendebarkan dari pertempuran melawan takdir. Tak seorang pun di antara mereka mau menjadi pengecut. Daripada mati sia-sia, mereka lebih memilih gugur sebagai pahlawan. Atas nama mereka sendiri, dan atas nama legenda yang menjadi sandaran gelar mereka. Kalau begitu, mari bertempur. Aku bahkan belum pernah pergi ke bulan. Kalau bisa mati di sana pun, tak apa-apa. Let it. Kalau sekarang kita mundur, maka semua kerja keras dan perjuangan kita selama ini untuk apa? Tak ada lagi yang perlu diragukan. Entah itu 7 dosa besar, dewa, iblis, atau monster. Semuanya kita hancurkan saja. Merlin menyipitkan mata dan tersenyum. Aku rasa situasi ini justru semakin menarik. Tapi mungkin tak seburuk yang kita kira. Bagaimanapun juga, peradaban super kuno yang lebih kuat dari kita pasti sudah mengetahui hal ini lebih dulu. Jika mereka belum bertindak, berarti ini bukanlah kebangkitan dewa iblis. Raja Arthur melambaikan tangannya. Mungkin kau benar, tapi meteor yang jatuh dari langit tetap bisa memusnahkan manusia dalam skala besar. Bagaimanapun juga, kita harus turun tangan. Merlin menatap sosok Raja Arthur yang gagah dan heroik itu. Dalam matanya tampak secercah kekaguman dan kelembutan. Ia mengangguk pelan. Tuanku, Anda benar. Kami akan dengan teguh mengikuti jejak langkah Anda. Sementara itu, perubahan di bulan mulai mengguncang berbagai negara di dunia. Ketika kabar itu sampai ke negara Huaxu, Zhang Yi sedang dalam masa pertapaan. Di dalam timnya, orang pertama yang menerima kabar itu adalah Yang Xingxin.
Semua orang sudah tahu bahwa dialah otak dari kelompok Zhang Yi. Dalam banyak peristiwa besar, ia selalu menjadi orang yang membantu Zhang Yi menyusun rencana. Yang Xin membaca pesan itu sekilas, lalu hanya mengangkat alisnya. Bulan retak. Gumamnya pelan. Kepada pengirim pesan dari organisasi pupil, Milwaide, ia berkata, "Terima kasih atas peringatannya. Aku sudah mengetahui hal ini. Aku pasti akan menyampaikan kabar ini kepada Kaos." Namun setelah komunikasi itu berakhir, ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik sedikit pun. Kalau benar ini adalah kebangkitan ras Dewa Druk, maka dunia sudah akan kacau sejak lama. Jadi, pasti ada hal lain yang terjadi di bulan. Walau, coba kupikirkan. Mungkin di sana terdapat sisa-sisa peradaban manusia kuno dari zaman purba. Dalam waktu singkat, Yang Xin telah menangkap inti permasalahannya. Alam semesta ini begitu luas, tanpa batas. Sang Pencipta membentuk keberadaan alam semesta materi hanya untuk menciptakan lingkungan terbaik bagi planet-planet yang mendukung kehidupan. Sebab di luar sana hanya kehampaan dan bahaya. Wilayah bintang bisa lenyap, ditelan lubang hitam, atau hancur karena tabrakan antar galaksi. Itulah sebabnya sebagian besar peradaban kuno memilih bersembunyi di bawah tanah. Hanya planet yang merupakan tempat paling aman, dilindungi oleh hukum Sang Pencipta. Kalau begitu, bisa dipastikan bulan adalah hasil buatan tangan. Peradaban kuno memiliki teknologi yang cukup maju untuk menangkap asteroid kecil dan mengubah jalurnya agar mengorbit dekat dengan planet ini. Yang Xin berbicara sendiri, pikirannya sudah berputar dengan berbagai kemungkinan. Jadi sebenarnya, ini tak seburuk yang dibayangkan. Namun jika retakan itu terus meluas dan membuat pecahan bulan jatuh ke permukaan bumi, barulah masalah besar akan muncul. Ia tidak terburu-buru, toh panik tidak akan membantu apapun. Lagi pula, sekalipun bulan benar-benar hancur dan meteor berjatuhan, mereka masih bisa berlindung di basis bawah tanah milik Kekaisaran Wuluan. Kekaisaran Wuluan memiliki markas bawah tanah sedalam lebih dari 20.000 meter dan beberapa tempat perlindungan kecil lain di kedalaman sekitar 40.000 meter. Selama mereka bisa mencapai tempat itu, mereka tidak perlu khawatir akan hantaman meteorit. Karena sudah mempertimbangkan semua kemungkinan itu, Yang Xin sama sekali tidak gelisah. Tunggu sampai kakak keluar dari pertapaannya. Biar dia yang mengambil keputusan. Semuanya ini sungguh menarik, bukan begitu? Senyum semangat muncul di wajah Yang Xin. Matanya berkilau seperti batu obsidian. Semua yang sedang terjadi ini benar-benar menarik. Laboratorium Lukeran. Akhir-akhir ini, Lukeran benar-benar sibuk. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk memperbaiki makhluk-makhluk mekanik yang rusak. Tentu saja, bukan dia yang memperbaikinya secara langsung, melainkan para makhluk mekanik tipe insinyur yang melakukannya sendiri. Lukeran hanya perlu mengawasi dan mengatur keseluruhan proses. Selain itu, ia juga harus mengintegrasikan berbagai teknologi canggih yang mereka dapatkan dari Kekaisaran Wuluan. Ia melakukannya dengan penuh semangat. Zhou Ke'er dan Yang Xia membantu dengan menggunakan kemampuan mereka untuk menghilangkan rasa lelah, sehingga Lukeran bisa bekerja siang dan malam tanpa henti. Sampai suatu hari, ia menerima laporan dari salah satu makhluk mekanik tipe insinyur di bawah komandonya. Xin, di mana kakak? Lukeran berlari tergesa-gesa sambil membawa sebuah kotak, dan di tengah jalan ia berpapasan dengan Yang Xin. Melihat wajah Lukeran yang penuh kegembiraan bercampur kecemasan, Yang Xin tak kuasa untuk tidak bertanya. Ada apa? Jarang sekali aku melihatmu setergesa ini. Lukeran memeluk kotak di tangannya dengan wajah berseri-seri. Kau masih ingat kan? Saat kita menggali reruntuhan di Fremons, kita menemukan sebuah kotak hitam. Data di dalamnya akhirnya berhasil aku pecahkan. Saat mereka pergi ke Fremons dulu, bangsa Changyuan memang tengah menggali peninggalan dari ras Ihen. Ketika itu, Zhang Yi juga menemukan tempat semacam itu. Di sana terdapat sebuah bangunan yang terbuat dari bahan khusus. Di dalamnya berdiri sebuah patung raksasa. Dan mereka juga menemukan sebuah kotak hitam misterius yang tampak seperti penyimpan data. Zhang Yi tidak mengerti benda itu.
Jadi ia menyerahkannya pada Lukeran untuk dipelajari perlahan. Waktu berlalu lebih dari setengah tahun, sampai-sampai Zhang Yi hampir melupakan hal itu. Namun tanpa disangka, pada saat inilah para teknisi di bawah Lukeran berhasil memecahkan informasi di dalam kotak hitam itu. Ketika ia melihat isi datanya, Lukeran segera berlari untuk mencari Zhang Yi. Karena informasi yang tercatat di dalamnya terlalu penting dan terlalu mengejutkan. Yang Xin tahu bahwa Zhang Yi saat ini sedang menenangkan diri, merenungi pertarungannya dengan Zheng Lao, mencoba menjadikan lawannya sebagai guru untuk meningkatkan kekuatan dan pemahamannya terhadap kekuatan aneh yang ia miliki. Kalau begitu, kakak belum keluar. Kau ceritakan dulu padaku, ada apa sebenarnya? Hubungan keduanya sangat dekat, seperti saudara perempuan. Maka Lukeran pun membuka kotak hitam itu di hadapan yang Xin. Isi kotak hitam ini sebenarnya adalah rekaman video. Pemilik ruangan itu merekamnya sebelum meninggal, berisi informasi tentang peradaban kuno. Keduanya memutar video tersebut di dalam ruangan. Di layar muncul sosok makhluk ras Ihen yang berwajah mirip manusia, menatap lurus ke arah kamera. Ia tampak biasa saja, tidak seperti para pejuang kuat seperti Ling. Ia terlihat lebih seperti seorang ilmuwan yang sederhana. Halo, makhluk cerdas dari masa depan. Saat kalian melihat rekaman ini, aku sudah mati. Perpecahan di antara bangsa Ihen pun telah terjadi dan tak bisa dipulihkan. Namaku He Chang. Aku adalah salah satu anggota bangsa Ihen yang memilih tetap mempertahankan wujud manusia setelah dilakukan pemungutan suara resmi untuk menjadi makhluk informasi. He Chang berbicara panjang lebar. Lukeran dan Yang Xin mendengarkannya dengan hikmat hingga akhir. Selama itu, ia menceritakan banyak hal tentang kehidupannya, kisah bangsa Ihen, dan sejarah besar yang pernah mereka alami. Sampai akhirnya, ia menjelaskan apa yang disebut sebagai perpecahan besar bangsa Ihen. Ternyata, sebelum bangsa Ihen masuk ke Istana Langit dan meninggalkan tubuh fisik untuk berubah menjadi makhluk informasi, mereka sempat mengalami perbedaan pendapat yang hebat. Tidak semua bangsa Ihen rela meninggalkan tubuh mereka. Di antara mereka, muncul 3 kelompok besar. Kelompok pertama disebut kelompok peningkatan. Jumlahnya paling banyak. Mereka memahami kebenaran dunia dan tidak ingin menjadi alat bagi Kagawa, sang pencipta. Maka mereka memilih meninggalkan dunia ini dan memasuki Istana Langit. Kelompok kedua adalah kelompok konservatif, yaitu golongan seperti He Chang. Mereka adalah orang-orang biasa yang tidak memiliki sumbangsi besar terhadap dunia. Namun mereka merasa hidup abadi adalah sesuatu yang membosankan. Jadi mereka memilih untuk tetap hidup sebagai manusia bangsa Ihen hingga ajal menjemput. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok radikal. Mereka menganggap sikap 2 kelompok sebelumnya adalah tindakan pengecut. Menurut mereka, bangsa Ihen telah dikaruniai kekuatan teknologi tertinggi dan daya spiritual dari pencipta. Jadi seharusnya mereka berjuang melawan bangsa biadab dan brutal, bangsa Deluke. Kelompok radikal tidak berubah menjadi makhluk informasi. Mereka tetap berada di dunia luar dan berperang melawan bangsa Deluk. Generasi selanjutnya, yang disebut sebagai bangsa Ikhwan, sebenarnya adalah keturunan dari kelompok radikal itu. Dengan kata lain, kelompok radikal yang memilih tinggal di luar dunia ini adalah para malaikat dari generasi keempat bangsa Ikhwan. Mendengar sampai di situ, mata Yang Xin mulai berkilat dengan sorotan tak biasa. Mata indahnya sedikit membesar dan hatinya berguncang hebat. Jadi, bangsa Ihen belum sepenuhnya punah. Mereka masih ada di dunia ini. Ia pernah menyaksikan sendiri betapa kuatnya bangsa Ihen. Bahkan raksasa Deluke pun kesulitan menembus Istana Langit tempat mereka hidup. Dan kini ia mengetahui bahwa sebagian dari bangsa sekuat itu masih hidup. Menahan keterkejutannya, Yang Xin memutuskan untuk mendengarkan kelanjutan kisah He Chang sampai akhir. Selanjutnya, He Chang menjelaskan bagaimana nasib ketiga kelompok tersebut. Bangsa Ihen memiliki umur yang sangat panjang. Jika disamakan dengan manusia, mereka yang masih memiliki tubuh fisik bisa hidup ribuan tahun. Selama masa hidupnya, He Chang menyaksikan sendiri bagaimana kedua cabang bangsa mereka menempuh jalan yang berbeda. Kelompok peningkatan menyembunyikan diri ke dalam ruang paralel dan tidak lagi peduli dengan urusan dunia luar.
Sebagian kecil dari kelompok radikal yang memiliki spiritualitas tinggi tetap bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dari sinilah kemudian muncul kisah tentang bangsa Ikhwan dan bangsa Ark yang datang di masa-masa berikutnya. Kelompok radikal tidak bersembunyi di bawah tanah untuk menghindari bangsa Deluk. Sebaliknya, mereka memanfaatkan teknologi super yang pada masa itu sudah melampaui tata surya untuk menangkap sebuah asteroid yang melintas di dekat sistem matahari, lalu menariknya ke orbit planet mereka. Asteroid itu kemudian dikenal dengan sebutan bulan. Sejak saat itu, bangsa Ihen dari kelompok radikal tinggal di permukaan bulan. Mereka hidup di sana sambil terus mencari makna keberadaan mereka, sekaligus menepati janji dengan Kagawa Sang Pencipta untuk menahan kekuatan bangsa Deluk. Hechang mengakhiri pesannya dengan berkata, benda bercahaya yang menggantung tinggi di langit, yang hanya terlihat di malam hari, dan selalu menampakkan satu sisinya kepada dunia manusia, tidak akan pernah menunjukkan wajah lainnya. Itu karena bangsa Ihen dari kelompok radikal hidup di sisi lain bulan. Kami, para konservatif, tidak masuk ke ruang paralel, juga tidak pergi ke bulan. Kami memilih mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada tanah yang telah melahirkan dan membesarkan kami. Selama ratusan tahun menjelang kematian, kami terus mengamati bulan dan bangsa Deluk, serta mengirimkan informasi kepada saudara-saudara kami di sana. Semua ini seperti sebuah permainan terakhir, sebelum kami berhenti berkembang biak dan kembali ke dunia ether. Sampai di situ, rekaman video Hechang pun berakhir. Lukeran menatap Yang Sinsin di sebelahnya. Wajah Yang Sinsin tampak tenang, tetapi di dalam matanya terlihat gelombang hitam yang bergetar hebat, menandakan gejolak di dalam hatinya. Jadi, makhluk yang hidup di bulan adalah peradaban tingkat dewa generasi kedua. Ini benar-benar luar biasa. Setelah membaca semua data itu, Yang Sinsin menyadari betapa seriusnya keadaan. Dia tidak langsung pergi mencari Zhang Yi, melainkan berkata kepada Lukeran, sekarang kelihatannya, situasinya tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita bisa menunggu sedikit lebih lama, lalu melihat bagaimana reaksi dunia luar. Lukeran memiringkan kepalanya. Maksudmu apa? Kalau pecahan batu bulan di atas sana jatuh, bukankah seluruh dunia akan celaka? Yang Sinsin menyilangkan tangan di dada, lalu berkata dengan tenang, meskipun kita belum tahu apa yang terjadi di bulan, tapi kalau ras itu adalah ras Yihen, mereka tidak akan bermusuhan dengan manusia. Peradaban tingkat dewa memandang peradaban rendah seperti bayi, tanpa niat jahat sedikit pun. Karena mereka terlalu tinggi dan terlepas dari dunia fana. Kelahiran generasi ke-6 umat manusia pun pasti berada dalam kendali mereka. Mereka ada di dunia ini untuk menyeimbangkan kekuatan ras Drog. Jadi, kehancuran bulan pasti disebabkan oleh alasan lain, bukan karena niat untuk memusnahkan manusia. Kita bisa menunggu dulu, melihat apa yang dikatakan wilayah lain, ujar Yang Sinsin sambil tersenyum ringan. Terutama wilayah Shengjing. Wilayah Shengjing bisa menjalin kontak dengan ras naga di pegunungan Qinling. Jika memang telah terjadi perubahan besar, mungkin mereka bisa memperoleh beberapa informasi dari mulut para naga itu. Sedangkan wilayah lain, setelah mengetahui bulan sedang mengalami keretakan, kemungkinan besar akan panik. Untuk menghindari bencana yang mungkin datang, mereka pasti akan datang mencari Zhang Yi, berharap bisa lebih cepat berlindung di Kekaisaran Wuluan. Jadi, apa yang perlu membuat Yang Sinsin terburu-buru? Sekalipun meteor jatuh dari langit dan menghancurkan seluruh ekosistem di permukaan bumi, mereka masih punya jalan keluar. Semuanya berjalan seperti yang sudah diperkirakan. Yang Sinsin. Zhang Yi menutup diri dari dunia luar di ruang bawah tanah, merenungi pertarungan hebatnya dengan Zheng Lao untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Sementara itu, para petinggi dari berbagai wilayah yang tidak bisa menghubunginya hampir menjadi gila karena panik. Mereka akhirnya datang mencari Yang Sinsin. Kegembiraan karena baru saja mengalahkan Kekaisaran Wuluan belum sepenuhnya hilang. Kini mereka harus tenggelam dalam krisis yang menakutkan. Perubahan dari kegembiraan besar ke kejatuhan yang dalam sungguh membuat orang tak berdaya. Nona Yang,
Kami bersedia bergabung dalam proyek rekonstruksi Kekaisaran Wuluan. Bisakah kami datang lebih awal? Keadaan di luar sana tidak pasti. Pecahan bulan bisa jatuh kapan saja. Kami benar-benar tidak tenang. Semua perkataan itu terdengar di telinga Yang Sinsin. Namun bagi dia, itu tak lain hanyalah dua kata. Takut mati. Orang biasa, setelah tahu bulan retak, paling-paling hanya akan membicarakannya sebentar sambil minum teh, sebagai bahan gosip ringan. Karena mereka berpikir bahwa jika hal besar seperti itu benar-benar terjadi, maka seluruh umat manusia akan binasa bersama-sama. Jadi mereka tak perlu khawatir. Para penguasa pasti sudah punya rencana. Namun, para penguasa sejati yang tahu lebih banyak justru lebih takut mati daripada siapapun. Yang Singsin hanya berkata, masalah ini harus menunggu keputusan Hundun. Kalian tunggu sebentar, tapi selama menunggu, jangan berdiam diri. Kumpulkan lebih banyak informasi. Dalam sekejap, seluruh petinggi negara Huaksu pun menjadi waspada. Tentu saja, demi menghindari kepanikan publik, hanya segelintir orang di tingkat tinggi yang mengetahui kabar tentang keretakan bulan. Zhang Yi sendiri tidak lama berdiam diri. Setelah 3 hari, ia keluar dari ruang pelatihan bawah tanah. Rantai ilahi yang semula melilit di pergelangan tangannya, kini berubah bentuk menjadi gelang yang melilit di jari-jarinya. Sekilas rantai itu tampak lembut dan lentur. Tetapi dalam sekejap bisa berubah menjadi panah atau rantai tajam yang dapat memanjang tanpa batas untuk menyerang musuh. Begitu Zhang Yi keluar, Yang Sinsin dan Lu Keran segera menemuinya untuk melaporkan semua yang telah terjadi. Zhang Yi yang semula dalam suasana hati baik, berniat beristirahat dan menikmati hidup setelah menaklukkan Kekaisaran Wuluan, kini harus kembali menghadapi masalah baru. Yang Sinsin berkata kepadanya, masalah ini sebenarnya bukan baru saja terjadi. Tampaknya sudah berlangsung cukup lama, hanya saja baru sekarang kita menyadarinya. Zhang Yi bertanya, maksudmu bagaimana? Yang Sinsin menjelaskan, sebelumnya tidak ada yang memperhatikan langit, apalagi para astronom. Profesi itu hampir punah sejak akhir dunia. Berita ini sebenarnya datang dari organisasi Tong. Berdasarkan titik waktu perubahan di bulan, dia menunduk sejenak melihat data, lalu menatap Zhang Yi dengan serius dan berkata, itu terjadi setelah kita kembali dari istana Tianyu. Cahaya redup melintas di mata Zhang Yi. Jadi, dampak dari kejadian itu memang luar biasa besar. Salah satu ras terkuat di dunia, manusia generasi kedua, ras Yihen, telah kembali secara massal ke eter. Itu pasti menarik perhatian seluruh makhluk cerdas di dunia, termasuk kebangkitan Mamon dari segelnya. Dan kini, perubahan di bulan juga tampaknya memiliki keterkaitan. Zhang Yi mulai memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Sambil memegang dagunya, ia berkata dengan nada khawatir, jangan-jangan, di bulan juga tersegel Dewa Druk. Ia teringat pada istilah kuno yang tercatat dalam sejarah peradaban lampau, hari kejatuhan. Apakah bulan akan hancur, lalu jatuh ke bumi? Apakah ini yang disebut dalam ramalan sebagai hari kehancuran dunia? Namun, Yang Sinsin menjawab, saat ini, berdasarkan informasi yang kita dapat, di bulan memang ada peradaban ras Yihen, dan melihat reaksi dari peradaban kuno lainnya di dunia, tampaknya situasi belum sampai separah itu. Dia menunjukkan kotak hitam kepada Zhang Yi. Namun karena terlalu banyak data di dalamnya, Zhang Yi tidak sempat memeriksa semuanya. Sinsin, tolong ringkas saja isi di dalamnya untukku. Zhang Yi memang selalu memilih cara praktis. Yang Sinsin mengangguk. Kotak hitam itu tidak secara langsung menyebutkan apakah bulan merupakan tempat penyegelan ras Druk. Namun, menurut catatan sejarah peradaban kuno, 7 raksasa terkuat dari Dewa Druk masih ada di dunia ini. Jadi, sangat mungkin salah satunya tersegel di bulan. Aku menduga para keturunan Yihen bertugas menjaga segel itu. Namun setelah istana Tianyu runtuh dan lautan energi spiritual kembali ke ether, segel itu mulai melemah, memengaruhi permukaan bulan. Itulah sebabnya semua ini terjadi. Ini, dia menampilkan beberapa data tambahan.
Menurut seorang ras Yihen yang berpaham konservatif, di bulan kini berdiri sebuah organisasi baru yang dibentuk oleh kelompok radikal bernama Kekaisaran Bulan Bersinar. Mereka dulu pernah bekerja sama dan saling berhubungan selama hampir 1000 tahun. Berdasarkan petunjuk dari kotak hitam itu, kita bisa menggunakan pesawat luar angkasa untuk pergi ke bulan dan menemukan lokasi Kekaisaran Bulan Bersinar tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Yang Xinxin, hati Zhang Yi pun tenggelam dalam kebimbangan. Sambil berpikir, ia mengajukan pertanyaannya sendiri. Xinxin, kalau pecahan bulan itu jatuh, seberapa besar pengaruhnya bagi kita? Pecahan sepanjang 100 km setelah melewati atmosfer, seharusnya tidak akan tersisa banyak, bukan? Zhang Yi masih menyimpan sedikit harapan, berharap situasinya tidak seburuk yang dibayangkan. Namun, Yang Xinxin tidak langsung menjawab pertanyaan Zhang Yi. Di ruang tamu terdapat sebuah akuarium, tempat Yang Xia memelihara beberapa ikan laut yang sering ia mainkan ketika senggang. Yang Xinxin mengambil sebutir permen mint kecil dari meja teh, lalu dengan gerakan cepat, ia melemparkannya ke dalam akuarium. Plop! Suara jernih terdengar, diikuti riak besar yang menyebar di permukaan air. Baru setelah itu, Yang Xinxin berkata, begitu pecahan bulan jatuh, ia akan tertarik oleh gravitasi bumi dan meluncur ke permukaan dengan percepatan yang luar biasa. Ukuran fragmennya tidak perlu terlalu besar. Begitu menghantam permukaan bumi, gelombang kejut yang ditimbulkan akan memengaruhi seluruh dunia. Benturan langsung mungkin hanya menghancurkan sebagian kecil wilayah, tapi efek beruntun seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi akan membuat planet ini tenggelam dalam hari-hari bencana yang panjang. Jadi menurutku, tidak seharusnya ada sedikit pun harapan kosong. Begitu pecahan itu menembus atmosfer, energi kinetik yang terkandung di dalam percepatannya akan sulit dibayangkan. Jauh melebihi kekuatan senjata manusia manapun, bahkan lebih dahsyat daripada kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh siapapun dari kalangan manusia luar biasa. Bibir Zhang Yi sedikit terbuka. Awalnya, ia masih ingin mengatakan kalau dirinya mungkin bisa menggunakan gerbang dimensi untuk memindahkan pecahan itu ke ruang lain. Namun setelah mendengar penjelasan Xinxin, ia segera menutup mulutnya. Ruang dimensi hanyalah ruang mandiri yang diciptakan dari kekuatannya sendiri. Kestabilannya meningkat seiring dengan kemampuan Zhang Yi. Begitu energi yang dimasukkan melebihi ambang batas, ruang itu akan langsung runtuh. Jelas, gagasannya sama sekali tidak bisa diterapkan. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu bertanya lagi. Kalau begitu, kalau kita bersembunyi di dunia bawah tanah, apakah kita bisa selamat? Yang Xinxin menggelengkan kepala. Untuk saat ini, belum ada jawaban pasti, katanya. Karena pecahan bulan ini bukan terbentuk akibat faktor alam, kita tidak tahu kapan ia akan jatuh, atau kemana ia akan jatuh. Tapi Kak, aku bisa menjamin satu hal. Kalau benar-benar terjadi peristiwa jatuhnya pecahan bulan, setidaknya kita masih punya waktu untuk bereaksi. Matematika bersifat absolut. Kita bisa menemukan wilayah yang paling aman untuk menghindari bencana ini. Yang dimaksud dengan kita adalah anggota tim Zhang Yi. Sedangkan nasib orang lain, sayangnya, mereka sudah tak bisa menolong. Zhang Yi duduk di sofa, kedua tangannya disilangkan, tenggelam dalam renungan. Sekali lagi mereka dihadapkan pada sesuatu yang tidak diketahui. Informasi di tangan mereka sangat terbatas, dan penyebab masalah ini pun belum jelas. Bahkan terhadap kekaisaran bulan terang dari ras Yi yang tinggal di bulan, Zhang Yi masih belum yakin apakah mereka bersikap ramah terhadap manusia. Bagaimanapun, sudah berlalu miliaran tahun. Ras mereka mungkin sudah berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Xinxin, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Tanya Zhang Yi. Yang Xinxin tersenyum tipis. Kah, hasil terburuk sekalipun hanyalah kepunahan umat manusia. Tapi kita tetap hidup. Jadi, kalau kita sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk, kamu seharusnya bisa lebih tenang. Sekarang informasi masih belum cukup. Dibandingkan dengan kita yang punya cara untuk menghindari bencana, negara-negara lain, dan kekuatan besar di dunia justru yang paling seharusnya khawatir. Jadi menurutku, kita tidak perlu panik.
Kita tunggu saja sampai mereka mengumpulkan lebih banyak informasi. Baru kita putuskan langkah berikutnya. Zhang Yi mengangguk. Analisis yang Xin memang sangat logis. Baiklah, kalau begitu kita ikuti pendapatmu. Untuk sementara kita tidak akan mengambil tindakan apapun. Lalu, Zhang Yi menggunakan pendapat Xin itu untuk menenangkan para petinggi dari wilayah besar lainnya. Permintaan untuk lebih dulu pergi ke Kekaisaran Wuluan pun ia tolak dengan halus. Kalau pecahan bulan itu benar-benar jatuh, tidak ada yang tahu kemana ia akan menabrak. Lebih dulu bersembunyi di bawah tanah tidak ada gunanya. Malah nanti, ketika lempeng bumi bergeser, mereka yang bersembunyi di bawah justru akan mati lebih menyedihkan. Sebaliknya, mereka yang berada di permukaan, selama tidak terlalu dekat dengan pusat benturan, masih punya peluang untuk bertahan hidup. Para pemimpin wilayah besar pun mengakui bahwa perkataan Zhang Yi benar. Namun rasa takut di hati mereka tidak juga sirna. Mereka hanya bisa memohon pertolongan pada Zhang Yi yang memiliki kekuatan besar, serta pada wilayah agung Shengjing. Pada saat itulah, Zhang Yi mengajukan sarannya. Pengetahuan manusia tentang dunia ini terlalu terbatas. Mengapa kita tidak meminta petunjuk dari peradaban yang lebih tinggi? Misalnya, suku naga di bawah pegunungan Qinling. Mereka kemungkinan besar adalah leluhur peradaban Huaxu dan pasti tahu lebih banyak daripada kita. Sampai di titik itu, maksud Zhang Yi sudah sangat jelas. Ia meminta agar pihak wilayah Shengjing pergi menjalin komunikasi dengan suku naga demi memperoleh informasi yang akurat. Li Guangxiao dari wilayah timur laut pun berkata kepada Meng Yuanjun dan Hou Tu, "Sekarang ini adalah masa genting bagi kelangsungan hidup Huaxu. Kalian berdua jangan lagi menyembunyikan apapun. Kami tahu kalian punya hubungan dengan suku naga di Qinling. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya langsung?" Panglima tertinggi wilayah timur laut, Ji Changhai, juga buru-buru menimpali. Dalam situasi seperti ini, jangan pikirkan keuntungan pribadi. Walau suku naga di Qinling adalah sumber daya kalian, kalau sesuatu terjadi, kita semua akan binasa. Meng Yuanjun tidak menjawab. Ia hanya menatap Hou Tu. Bagaimanapun juga, hingga kini satu-satunya orang yang diakui oleh suku naga hanyalah Hou Tu. Bagi mereka, orang lain tak ubahnya semut. Hou Tu merasakan tatapan penuh harap dari semua orang, akhirnya berkata, "Aku bisa mencoba bertanya, tapi aku tidak bisa menjamin akan ada hasil. Bahkan wilayah Shengjing sekalipun, selama ini harus dengan rendah hati membina hubungan dengan suku naga. Apakah mereka bersedia menjawab atau tidak ada yang tahu." Namun kini, setelah Hou Tu menerima bimbingan dari leluhur naga itu, hubungannya dengan mereka menjadi jauh lebih dekat. Dengan begitu, mencari bantuan atau petunjuk selanjutnya akan lebih mudah. Memang begitulah sifat manusia. Ketika kau pernah menolong seseorang, saat ia datang meminta tolong lagi, kau cenderung lebih mudah mengulurkan tangan. Karena bantuan pertama itu sudah menjadi biaya tenggelam yang membuatmu lebih terikat. Zhang Yi mengangguk. "Kalau begitu, kami tunggu kabar baik dari kalian." Seluruh wilayah di Huaxu mulai mengarahkan teleskop astronomi mereka ke berbagai sudut bulan, khawatir sewaktu-waktu ada fragmen besar yang terlepas dan jatuh ke bumi. Sementara itu, Hou Tu benar-benar pergi mencari suku naga, tentu saja melalui Heilong Yuanjing. Setelah kembali ke dunia naga, Yuanjing tetap memilih tinggal di Shengjing, seolah itu adalah petunjuk dari leluhur naga kuno tersebut.